tentang distribusi normal dan juga penggunaannya dalam mengukur perkembangan pertumbuhan anak ya. Jadi kalian mungkin selama ini pernah mengukur berat badan anak, kemudian pernah mengukur tinggi badan anak, ya, lingkar kepala. Ya, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Saya? Bisa, Pak. Iya. Bisa, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya. Semoga tidak ada masalah sinyal lagi nih. Jadi malam ini kita akan belajar tentang ini ya, distribusi normal, skor standar dan penerapannya dalam pengukuran pertumbuhan anak. Ya. Dalam pengukuran pertumbuhan anak ya. Jadi ini hal yang saya pikir biasa kita lakukan ya, soal mengukur pertumbuhan anak itu ya, tinggi badan anak, berat badan anak, lingkar kepala dan lain sebagainya itu sudah biasa kalian lakukan pengukurannya ya. Kemudian banyak di antara kita mungkin yang belum tahu bagaimana menentukan status perkembangan anak ya berdasarkan hasil pengukuran kita ya. Apakah anak itu normal kah, stunting atau kelebihan berat badan ya. Ada yang banyak belum bisa sampai ke situ ya. Termasuk guru-guru yang ada di PAUD juga ya. Kami sering ketika mengunjungi PAUD itu melihat data-data. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah biasa mengukur pertumbuhan anak ya, namun banyak yang belum mampu melakukan analisis ya, analisis terhadap hasil pengukuran itu ya. Ini distribusi normal ini dan skor standar yang akan kita pelajari malam ini itu akan membantu kita ya untuk bagaimana menganalisis data hasil pengukuran pertumbuhan anak ya, bagaimana menganalisis data hasil pertumbuhan anak. Jadi pertama kita coba mengerti dulu tentang ini konsep distribusi normal ya. Konsep distribusi normal ya. Distribusi ini istilahnya sebaran nih, kurva ini ya seperti ini dia, diagram seperti ini. Ya, distribusi itu sebaran ya. Normal ya, normal. Jadi semua data yang kita temukan sebenarnya itu semuanya berdistribusi normal ya. Normal itu artinya sedikit yang rendah ya, banyak yang sedang dan sedikit yang tinggi. Kebanyakan begitu ya. Semua data-data yang ada di kenyataan hidup ini ya memang seperti itu ya. Semuanya berdistribusi secara normal. Misalnya tinggi badan ya. Ada anak yang tinggi badannya itu yang pendek itu sedikit ya. Yang sedang-sedang tinggi badannya itu atau yang normal sedang-sedang itu biasanya banyak ya. Sementara yang tinggi sekali itu sedikit ya. Jadi apapun kondisinya kebanyakan seperti itu. Kemudian orang yang IQ-nya misalnya sedikit yang IQ-nya mungkin rendah, banyak yang IQ-nya sedang-sedang, sedikit juga yang IQ-nya tinggi begitu ya. Nah, normal itu seperti itu. Kalau sedikit yang rendah, banyak yang sedang dan sedikit yang tinggi itu disebut normal ya. Berat badan juga begitu. Sedikit yang berat badannya rendah, banyak yang berat badannya sedang, pas-pas atau normal, nah sedangkan banyak juga yang sedikit yang berat badannya tinggi ya. Jadi distribusi normal ini, kurva distribusi normal ini itu seringkali digunakan ya dalam standar-standar pengukuran pertumbuhan anak ya. Dalam standar-standar pengukuran pertumbuhan anak. Termasuk di Indonesia juga ya menggunakan standar distribusi normal ini. Ya, ini kita lihat ada simbol-simbol dan ada angka-angka ini. Ya, distribusi normal ini kalau sebaran data pertumbuhan anak itu atau sebaran-sebaran data lainnya itu dia bentuknya seperti kurva lonceng ini ya, seperti kurva lonceng. Kurva lonceng tadi itu kalau sedikit yang rendah, yang biru ini yang rendah ya. Mulai dari kuning sampai dengan kuning lagi ini sedang, ini banyak ya. Lalu yang biru yang di sini ini yang tinggi ya. Ya, kurva normal seperti ini itu biasanya ya nilai rata-ratanya itu ada di tengah. Ini nilai rata-ratanya ada di tengah. Ya, dia berhimpit antara nilai rata-rata, nilai median,
dan juga modusnya. Itu semuanya ada pada satu titik di tengah. Itu kurva normal ya. Bisa ada pada satu titik atau mungkin median dan modusnya mendekati rata-rata seperti ini ya. Tidak persis memang seperti ini distribusi kalau kita punya data konkretnya ya, tidak persis seperti ini tapi mendekati seperti kurva normal yang ini ya. Lalu di sini lihat ada simbol-simbol ini 1 2 3 min 1 min 2 min 3. Nah, di sini ada gambar sigma, ini gambar sigma ya. Dia seperti gambar huruf O tapi ada talinya sedikit ini sigma ya. Jadi ini sigma ini simbol dari standar deviasi ya, standar deviasi. Jadi kurva normal ini dia memiliki 6 standar deviasi, 6 daerah simpangan ya, 6 daerah simpangan. 6 daerah simpangan itu kita lihat di sisi kiri, di sisi kanannya ada 3, sisi kirinya juga ada 3 ya. Nah, simpangan dari rata-rata ya. Tempo hari sudah dijelaskan tentang standar deviasi itu. Standar deviasi itu untuk mengukur variasi suatu kelompok data ya. Jadi ini kita lihat dari gambar kurva normal ini itu ada 6 simpangan baku ya, 6 simpangan baku. 3 sisi kanan dan 3 sisi kiri ya. Ini satu daerah ini satu standar deviasi ya. 2 daerah dari rata-rata itu 2 standar deviasi. 3 daerah dari rata-rata itu 3 standar deviasi. Ini 1 2 3. Makanya di sini tulis 3 standar deviasi. Ya, kita banyak-banyak bersabar sini ya. Semoga setelah UTS sudah ada kuliah tatap muka, jadi kita lebih baik kuliahnya ya. Ini kita lihat bersama-sama. Ya. Kurva normal tadi saya katakan ada 6 daerah simpangan baku atau 6 daerah standar deviasi ya. 6 daerah standar deviasi itu terbagi 3 sisi kanan dan 3 sisi kiri, seimbang ya. Jadi ini yang warna-warna ini menggambarkan daerah standar deviasi atau simpangan bakunya ya. Simpangan baku itu ya selisih skor dari rata-rata ya, itu simpangan baku. Kita lihat di sini simpangan baku ini satu ya, satu daerah dari rata-rata itu satu standar deviasi ya. 2 daerah dari rata-rata ini maksudnya 2 standar deviasi dan 3 standar deviasi. Nah, biasanya kita ya, kalau kita sudah mengukur pertumbuhan anak itu kita tempatkan dalam kurva normal ini ya. Ada anak yang mungkin jatuh dia punya berat badan itu ada di daerah simpangan baku pertama. Nah, ini kategori apa? Normalkah atau tidak normal gitu ya. Atau kalau anaknya jatuh berat badannya itu ada pada posisi min 3 standar deviasi di sini ya, apakah dia normal atau tidak begitu ya. Nah, jadi ini distribusi normal ini itu dipakai sebagai acuan ya untuk melakukan analisis pertumbuhan anak ya. Ini distribusi ini dipakai sebagai acuan untuk melakukan analisis pertumbuhan anak. Apakah anak normalkah atau tidak normal ya. Stunting atau normal itu dilihat dari standar deviasi ini. Nah, ini juga sudah dibuat oleh Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 ya. Mungkin kalian sudah pelajari ini. Di Permenkes nomor 2 tahun 2020. Sudah pernah belajar tentang ini kah? Sudah atau belum? Ini tentang sudah, Pak. Standar antropometri ini. Sudah? Sudah atau belum? Di apa ini? Dia di mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang AUD. Deteksi dini, Pak. Ya, iya. Sudah pernah belajar toh? Nah, yang pernah belajar ini apa ini? Deteksi dini tumbuh kembang anak ini, apakah sudah pernah belajar juga tentang distribusi normal ini atau bagaimana? Saya coba cek sedikit kalian punya pemahaman. Sudah pernah belajar tentang ini? Halo? Siapa yang pernah ambil ini deteksi dini tumbuh kembang anak? Bagaimana? Halo? Pakai Z-score. Ya,
bagaimana? Pernah dapat materi tentang ini kah? Distribusi normal ini kah? Pernah Pak. Ya, pernah, Pak. Pakai rumus J-score itu hari. Oh ya, pakai Z-score itu Z-score itu skor standar toh. Masih ingat tidak itu bagaimana menghitung skor standar itu? Z-score itu. Pak. Dan begini. Lupa? Itu hari banyak juga. Ya, coba siapa yang bisa jelaskan ini? Kode Liva ini ya, coba silakan. Silakan kode Liva. Halo? Atau siapa tadi? Risma, silakan. Mungkin masih ingat ya. Jadi kita memakai ini kurva normal ini ya untuk melakukan analisis pertumbuhan anak ya, melakukan analisis pertumbuhan anak. Nanti dari kurva normal ini kita akan menghitung Z-score-nya ya. Nah, Z-score itu ya, Z-score itu skor baku untuk distribusi normal. Ini skor baku untuk distribusi normal. Jadi kita nanti akan mengubah atau mengkonversi dulu hasil pengukuran kita ya, hasil pengukuran baik ke berat badan atau tinggi badan itu dikonversikan dulu ke Z-score ya. Baru kita bisa lihat nanti posisi skor kita itu di dalam kurva normal ini ada di posisi mana ya. Baru kemudian kita lihat ini Permenkesnya nanti ya. Kalau Permenkesnya sekian, maka bagaimana dengan posisi kita di dalam kurva normal ini? Kalau dia ada di satu standar deviasi, apakah itu normal kah atau tidak normal ya? Itu nanti kita akan lihat perhitungannya. Jadi kalian ada yang sudah pernah belajar ini mata kuliah pilihan tempo hari, mata kuliah pilihan ya? Iya Pak, mata kuliah pilihan. Ya, mata kuliah pilihan. Jadi ada yang memilih, ada yang tidak juga ya. Sehingga saya pikir perlu untuk diajarkan untuk kita semua ya. Nah, untuk yang tingkat 1 sekarang ini dan tingkat 2 ini sudah menjadi mata kuliah wajib mereka tentang deteksi dini tumbuh kembang AUT ya. Nah, dalam konsep statistik saya hanya menjelaskan bagaimana menerapkan ini konsep distribusi normal ini dalam menganalisis pertumbuhan anak ya. Nah, dari sini dari distribusi normal ini kita akan mendapatkan skor-skor baku. Skor-skor baku itu yang kita namakan skor Z ya, atau Z-score ya. Z-score. Nah, rumus Z-score itu seperti ini. Mungkin yang pernah belajar itu ingat ini. Rumus Z-score itu seperti ini dia. ZI, skor I, skor Z ke I ini itu sama dengan skor individu, skor perolehan individu dikurangi rata-ratanya atau mediannya dibagi dengan standar deviasi ya. Dibagi dengan standar deviasi ya. Nah, skor Z ini ya, saya ulangi, skor Z atau skor baku untuk satu individu ini itu sama dengan skor I, skor perolehan ya, dikurangi dengan rata-rata atau median ya, dibagi dengan standar deviasi ya. Standar deviasi ya. Nah, di sini dalam konteks kita memakai Z-score ini untuk melakukan analisis data pertumbuhan anak ya. Rata-rata dan standar deviasinya ini ya. Jaringan. Ya. Oke, bisa lihat lagi nih slide ini kah? Bisa dilihat? Masih loading, Kak. Masih Belum, loading. Belum Pak. Masih loading. Ya, bisa dilihat? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita lihat bersama-sama ini ya. Pak. Jadi konsep distribusi normal tadi itu yang ada beberapa daerah simpangan baku itu kita terapkan ya, dalam menganalisis pertumbuhan anak ya. Untuk menerapkan itu kita perlu belajar juga tentang Z-score ya. Z-score atau skor standar ini adalah skor-skor yang ada di dalam kurva normal ini ya. Skor simpangan baku yang ada dalam kurva normal ini. 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 itu nilai-nilai Z-score-nya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nanti mengubah hasil pengukuran kita
ke dalam Z-score ini ya. Rumus Z-score itu seperti ini ya. ZI atau skor Z untuk satu individu itu sama dengan skor perolehan dikurangi rata-rata ya, dibagi dengan standar deviasi ya. Skor perolehan dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi ya. Kemudian kita perlu lihat ya, dalam konteks kita mau melakukan analisis pertumbuhan anak ya, kita tidak bisa mengambil rata-rata ini dari kelompok anak yang kita ukur, tidak bisa ya. Tapi kita mengambil rata-rata ini atau median istilahnya mereka di sini. Ya, median ini kita ambil dari acuan ya, acuan atau referensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, atau istilahnya ya median atau rata-rata baku yang sudah ditetapkan ya. Nah, median rata-rata baku ini, yang sudah ditetapkan itu ya, tentu mereka menetapkan itu juga ya berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk rata-rata berat badan atau tinggi badan anak di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia. Jadi penentuan rata-ratanya ini tidak berdasarkan rata-rata satu kelompok anak dalam satu kelas saja, tidak, tapi dalam satu daerah tertentu atau wilayah tertentu ya. Karena rata-rata tinggi badan, berat badan di daerah tertentu itu kan tentu berbeda dengan rata-rata atau tinggi badan anak di daerah yang lainnya ya. Makanya perlu dibuat perhitungan atau penetapan skor-skor baku itu ya. Jadi rata-rata yang dimaksudkan ini bukan rata-rata yang kita dapatkan dari satu kelas itu, tapi rata-rata yang kita ambil dari acuan pemerintah itu ya. Begitupun dengan standar deviasinya ya. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya kita mau mengukur berat badan anak ya. Berat badan anak. Misalnya berat badan BB saja ya. Nah, sini ada siswa ya. Siswa 1 misalnya 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya berat badannya ya, katakan dari 20 sampai dengan misalnya ini 45. Misalnya katakan ini anak yang kita ukur ini usianya ya, usia anak misalnya dalam bulan ya, atau dalam tahun juga bisa ya, misalnya 3 tahun ya, kemudian 3,5 tahun, 4 tahun dan 3 tahun misalnya begitu ya. Nah, rata-rata yang saya masukkan tadi yang ini kita bisa lihat oke, yang ini rata-rata ini ya, bukan rata-rata yang kita ambil dari kelompok anak ini, bukan ya. Kalau rata-rata dari kelompok anak ini kan seperti ini. Ya, kalau rata-rata dari kelompok anak ini ya rata-ratanya 34,8 begitu ya. Di rata-rata yang ada di sini bukan diambil dari sini ya. Begitupun standar deviasinya bukan diambil dari sini, tapi diambil dari acuan permen ya, acuan pemerintah ini. Permenkes nomor 2 ya, tahun 2020 tentang standar antropometri anak gitu ya. Kita tidak ambil rata-rata dari kelompok ini. Mengapa demikian ya? Kalau kita mengambil rata-rata dari kelompok ini, maka akan berbeda nanti kriteria kriteria stunting atau kriteria normalnya ya. Di satu sekolah beda dia punya kriteria, di sekolah lain beda dia punya kriteria ya. Jadinya tidak sama ya. Nah, untuk sama ya itu kita perlu lihat dulu secara keseluruhan di seluruh Indonesia ini bagaimana kira-kira rata-rata berat badan anak atau tinggi badan anak ya. Dan pemerintah sudah membuat perhitungan untuk itu sehingga mereka ambil rata-ratanya dan mereka masukkan di dalam peraturan ini ya, dalam peraturan ini ya. Sekarang ya, kalau kita mau menentukan ya apakah anak siswa 1 ini yang berat badannya 28 kg dengan usia 3 tahun ini
apakah dia normal atau tidak, ya, gemuk atau stunting ini, ya, kita perlu mengubah dulu skor berat badan yang kita dapatkan ini ke dalam Z-score, begitu ya. Kita perlu ubah dulu ini ke dalam Z-score, gitu. Ya. Sampai di sini mengerti dulu tidak? Ya, mengerti atau tidak? Ya Pak, mengerti. Bisa ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa ulang lagi ya. Jadi kita ubah dulu ini. Sebelum menentukan apakah ini normal, tidak, kita ubah ini ke dalam Z-score, gitu ya. Ubah ke dalam Z-score. Nah, rumus Z-score-nya seperti ini. XI, skor individu ini, dikurangi dengan, ya, rata-rata, bukan rata-rata ini yang kita ambil ya, tapi rata-rata dari peraturan pemerintah ini sebentar ya. Nah, dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, kita lihat sudah set skornya, kita hitung ya. Set skor. Oke, ini sebentar kalau keluar ya, kalau keluar zoom-nya, mohon diklik lagi, itu linknya. Ya, ini kita hitung, kita lihat. Nah, berapa XI-nya ini untuk siswa pertama? XI-nya ini 28 kan? 28 kg ya. 28. Iya, Kita tuliskan 28 dikurangi. Nah, berapa ini rata-ratanya di sini? Bukan ambil ini ya, bukan ambil dari sini rata-ratanya, tapi kita ambil dari peraturan pemerintah ini. Kita lihat usia anak tadi untuk yang siswa 1 ini usianya 3 tahun ya. Usianya ini 3 tahun. 3 tahun itu berapa bulan? 3 tahun itu berapa 36 bulan, Pak. 36 bulan. Nah, kita cari di sini standarnya, kita lihat. Itu tadi yang kita ukur tadi itu kan berat badan ya. Berat badan. Kita lihat. Mana yang ukuran berat badan ya. Kita perlu lihat juga laki-laki atau perempuannya. Di sini andaikan ini kita tidak melihat laki-laki atau perempuannya, andaikan seperti itu ya. Tapi kalau nanti perlu melihat juga itu laki-laki atau perempuannya ya. Kita lihat di sini. Ini standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian-penelitian mereka ya terhadap pertumbuhan anak di seluruh Indonesia ya. Jadi tidak sembarang menetapkan ini juga. Kita lihat dulu. Ya, ini ya. Berat badan berdasarkan usia tadi ya. Ini kan berat badan berdasarkan tinggi badan. Ini berat badan berdasarkan usia ya. Berat badan 28, usianya 3 tahun. Nah, maka kita cari yang tabel yang berat badan berdasarkan usia ini. Kita cari. Cari tabelnya. Ini panjang badan. Ya, ini kita lihat ini berat badan berdasarkan usia. Usianya tadi 3 tahun ya. 3 tahun itu 36 bulan kan? 36 bulan ya. Nah, yang kita lihat sekarang, coba kalian lihat ini. 14,3. Yang kita ambil ini tadi kan rumus ZI itu atau skor itu, Z skor itu kan rumusnya begini. Kalian bisa bandingkan. Ya, ini rumusnya tadi. ZI sama dengan skor individu. Skor individunya kita sudah tahu tadi. Berat badannya tadi 28 kg toh. Usia 3 tahun. 3 tahun itu 36 bulan. Nah, ini kita lihat berat badan dengan usia itu usia 36 tahun, 36 bulan. Nah, yang ini ZI kurang ini X bar atau rata-ratanya. Ini kita ambil dari sini, mediannya ini. Nah, 36 bulan ini berapa mediannya di sini? 14,3. 14,3. Nah, maka kita tuliskan di sini 28 dikurangi 14,3 gitu ya. Nah, 14,3 dibagi standar deviasinya. Nah, standar deviasinya ini yang ini. Lihat mulai dari 10, 11,3, 12,7, lalu kemudian
16,2, 18,3 dan seterusnya ya. Lalu kita mau ambil yang mana ini standar deviasinya ya. Cara mengambil standar deviasinya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu kalau hasil pengurangan XI kurang dengan X bar tadi itu hasilnya positif. Ini kan hasilnya positif toh. 28 dikurangi dengan 14,3 ini hasilnya positif kan? Hasilnya positif toh, tidak negatif toh. 28 kurang 14,3 ini ya sekitar 13, berapa itu? 13,7. Hasilnya positif kan? Kalau hasilnya positif, maka kita lihat ambil satu standar deviasi sebelah kanan yang positif dari median ini. Ini kan usia tadi 36. Berarti kita ambil yang standar deviasinya ini. 16,2 ya. 16,2 dikurangi ya. Nah, dikurangi mediannya ini. Mediannya 14,3 itu standar deviasinya ya. Nah, kalau hasilnya negatif, itu cara pengurangannya sedikit berbeda ya. Kalau hasilnya negatif, cara pengurangannya sedikit berbeda ya. Misalnya di sini kita 13 kilo misalnya dia ya, 13 kg dikurangi 14,3. Berarti hasilnya kan negatif ini di atas toh. Kalau negatif, maka untuk standar deviasinya kita ambil nilai median 14,3 ini dikurangi dengan min 1 standar deviasi ya, yaitu dikurangi dengan 12,7. Itu kalau negatif ya. Kalau hasilnya positif tadi kita ambil standar deviasinya dulu baru dikurangi dengan median ya. Namun kalau hasilnya negatif kita median dulu baru dikurangi dengan standar deviasinya gitu ya. Nah, ya ini kalau sudah dapat ini, sudah dapat angka-angka ini ya, tinggal kita hitung sudah ya. Ini XI 28 dikurangi dengan X barnya 14,3 dibagi dengan standar deviasinya ya. Karena hasil pengurangan XI kurang X bar tadi itu hasilnya positif, maka untuk standar deviasinya kita ambil ini 16,2 dikurangi dengan mediannya 14,3 ya. Nah, hasilnya berapa ini? Lihat ya, Z-score-nya itu ini ya. 7,21 gitu ya. 7,21 gitu. Oke, ini besar sekali ya Z-score-nya ya. Besar sekali. Dia di atas 3. Ini mungkin karena kita punya data tadi ini, data kita masuk sembarang saja datanya ya. Nah, kalau dia di atas ini 7,21, maka kita lihat sekarang bagaimana kita menentukan status anak ini ya. Status pertumbuhannya ya. Kita lihat. Ya, cara menentukan status anak ini ya. Kita lihat bersama-sama. Cara menentukan status anak ini tinggal kita memperhatikan standar-standarnya ya. Perhatikan kriterianya. Nah, di sini di peraturan ini juga sudah ada kriteria-kriterianya ya. Jadi kita lihat, tadi perhitungan kita itu berat badan berbanding dengan usianya untuk anak usia 0 sampai 60 bulan. Kita tadi lihat anaknya usia berapa tadi? 3 tahun ya, atau 36 bulan. Nah, di sini lihat, kalau perolehan Z-score kita itu kurang dari min 3 standar deviasi, ya. Kita lihat perolehan Z-score kita ini kalau nilainya itu kurang dari min 3, maka anak itu dikategorikan berat badannya sangat kurang gitu ya. Nah, kalau lihat ini lagi, kalau berat perolehan kita itu di antara min 3 sampai dengan kurang dari min 2, di antara itu ya, min 3 sampai dengan kurang dari min 2, lihat ini, bandingkan ya. Kita kan dapatnya 7 tadi ya. Kalau dapatnya tadi di antara min 3 sampai dengan min 2, maka status anak itu berat badan kurang gitu ya. Nah, kemudian lihat ini. Kalau perolehan skor kita itu di antara min 2 sampai dengan plus 1, min 2 sampai dengan 1, maka statusnya berat badan normal gitu ya. Nah, sekarang lihat ini. Kalau di atas 1 standar deviasi atau di atas 1 Z score ini, maka
dia risiko berat badan lebih, begitu ya. Risiko berat badan lebih. Nah, bagaimana kesimpulan kalian untuk anak yang ini? Kira-kira dia jatuh di dalam kriteria yang mana ini? Status anak ini bagaimana? Berat badan lebih, berat badan normal, kurang, atau sangat kurang? Berat badan kurang. Resiko berat badan lebih. Risiko berat badan lebih, ya. Karena berat lihat badan lebih. nilainya ini kan lebih dari 1 tuh. Lebih dari 1 Iya, ini, Pak. 7,2. Berarti dia risiko berat badan lebih. Begitu ya. Tuh, kita tulis di sini. Anak ini obesitas dia. Risiko ya. Risiko berat badan Berat badan lebih. lebih. Begitu ya. Nah, seperti itu cara penentuannya ya. Demikian pun dengan anak-anak yang lainnya ya. Nah, misalnya saya ganti berat badannya. Katakan dari 10 kilo sampai 20.